Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Kewarganegaraan kelas 7. Bagaimana keadaan anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar materi pada bab 5, poin A, yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, part 2. Nah, pada video kali ini khusus membahas kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan kehidupan antar umat beragama. Sebelum lanjut ke materi, di sini Bapak ada tujuan pembelajaran pada video kali ini. Nah, tujuan pembelajaran pada video kali ini, peserta didik dapat mengetahui kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan sosial politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan negara, dan kerjasama antar umat beragama. Yuk kita lanjut ke materi. Anak-anak, bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat nampak dalam kehidupan sosial politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan kehidupan umat beragama. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan merupakan nilai Pancasila yang mendasari kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bernegara. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita akan membahas kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Tahukah kamu, landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat pada Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perilaku politik harus didasari nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Hal itu semua merupakan bagian dari gotong royong. Nah, sila keempat pada Pancasila pada prinsipnya, bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Selain itu, bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Permusyawaratan adalah tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, sehingga terjadi kebulatan pendapat atau mufakat. Sedangkan perwakilan adalah suatu sistem dalam artian tata cara atau prosedur yang mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara. Antara lain, dilakukan melalui badan-badan perwakilan. Yang kedua, kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa digunakan untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkan. Selain itu, pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi berdasarkan prinsip kerjasama untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Nah, anak-anak,
Wujud badan usaha yang diharapkan oleh pasal tersebut adalah koperasi. Sebagai badan usaha, koperasi beranggotakan orang-orang dan badan hukum dengan prinsip kerjasama dan kekeluargaan. Kerjasama atau gotong royong dan kekeluargaan merupakan salah satu asas koperasi. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Anak-anak, pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara harus bekerja sama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh dari bela negara. Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa Indonesia. Anak-anak, sikap bela negara harus ditanamkan kepada seluruh warga negara. Hal ini untuk membangun daya tangkal terhadap sesuatu ancaman yang akan mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Yang keempat, kerjasama antar umat beragama. Anak-anak, pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Nah, anak-anak, dalam mengembangkan sikap kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat, setiap warga negara harus menghindari sikap yang tidak terpuji sebagai berikut. Yang pertama, sikap fanatik sempit, yaitu sifat yang merasa diri sendirilah yang paling benar. Yang kedua, sikap individualis, yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Yang ketiga, sifat eksklusivisme, yaitu sikap selalu ingin memisahkan diri dari kehidupan sosial dikarenakan adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan bahasa daerah. Dan yang terakhir, sikap primordialisme, yaitu sifat kesukuan yang berlebihan. Anak-anak, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.